Oke, halo dan sanaku bertaan dimanapun buan pian berada. Selamat datang di Kahfi Official. Jadi 16 besar sudah lewat kawan. Seberataan tim sudah main. Nah, jadi hasilnya sudah kita ketahui dan tangguhanku banyak yang luput sekalinya. Sekalinya kawannya 2 aja dari 8 pertandingan 2 yang bujur. Aduh, parah juga. Mungkin kebalikannya kawan nih, misalnya aku mendukung tim itu kalah. Oke, aku ada komentari kawan nih beberapa permainan yang udah kita tonton kali bagi bubuan kami yang ke-7 main bal lah. Bagi bubuan kami yang ke-7 skip aja dulu video nih. Bang, kan konten reaction bang, kayaknya lo reaction nah. Kita membahas main bal lo. Oke, Italia versus Austria. Aku mencatat di sini poin-poinnya. Nah, terlalu santai, terkesan meremehkan. Jadi bagi pemain kami yang menonton juga Italia lawan Austria semalam tuh, ini terlalu santai kawan. Modelnya ada kesannya Italia ini meremehkan Austria. Sekalinya Italia kada kau mencetak gol selama 90 menit. Untungnya Italia kau mencetak gol dan golnya tuh bagus bener siapa ngarannya tuh Chiesa kan mencetak gol tuh. Habis tuh gol lagi 2 biji sudah Italia menang. Sekalinya untung menit terakhir itu tuh golnya bubuhan Austria tuh. Coba kalau misalnya waktu tuh masih panjang, misalnya 10 menit lagi, bahaya Italia. Jadi aku merasa aku kan mendukung Italia Jadi aku melihat permainan Italia, kenapa berubah bener Joko bermain nih. Masa melawan Austria aja kayak ini benar. Sekalinya di match nang berikutnya aku melihat beberapa tim-tim besar tuhnya kewalahan juga kawan. Ya kalau kita ke pertandingan Denmark versus Wales, dukung Wales karena pemain berpengalaman. Jadi kan yang menang Denmark, sementara aku semalam mendukung Wales karena di Wales itu kawan ada berapa orang yang aku tahu pemainnya tuh harat dan berpengalaman juga ya loh. Jadi secara itu aku menilainya bahwa Wales yang bakal lolos. Sekalinya sepak bola sulit dibaca cuy. Denmark yang lolos dan 4-0 pulang. Tapi secara permainan ku akui Denmark lebih layak lolos bang, karena sirkulasi bola, jarak antar pemainnya mantap buannya. Jadi itu tuh jadi pelajaran kawan gesanku kan bila menonton main bola tuh kada kawa hanya melihati kualitas pemain. Permainannya kayak apa dulu ya kalau. Oke, next kita lanjut ke permainan Belanda versus Ceko. Terlalu membiarkan Ceko mengembangkan permainan. Belanda kalah, itu mengejutkan benar tau lah. Ceko ini juara 3 nya. Sedangkan Belanda juara 1 90 ya 9 poinnya. Ya kalau soal pajar aku nakaramen lu pandir. Nah, Ceko ini dibiarkan oleh Belanda mengembangkan permainan. Ini Belanda nih kesannya meremehkan juga Ceko. Ya kalau sekali si Ceko mengembangkan permainannya jadi Belanda kewalahan. 1-0 itu gelabakan dah Belanda. Pas 2-0 udah tamat dari riwayatnya Belanda. Tapi ku akui juga bahwa permainan Belanda semalam tuh kada bagus. Entah kenapa aku heran kenapa gerang 16 besar nih tim-tim besar tuh kewalahan nih. Heran om. Oke, lanjutlah kita ke pertandingan Portugal versus Belgia. Sama kuat tapi kalah di nasib. Menurutku Portugal nih bagus mainnya semalam tuh. Cuman ya kalah di nasib aja. Kan perhatikan kawan golnya Belgia itu sebenarnya gol nang menurutku bang lah gol hoki. Tapi bang tendangannya kuat bang. Ku akui tendangannya tuh deres. Cuman secara kiper tuh seharusnya kawannya mengantisipasi bola tuh karena kada terlalu jauh lawan awaknya. Ya kalau makanya aku heran kenapa gerang. Tapi aku perhatikan kan golnya itu kayaknya kiper itu kelindungan nih.
Ya kalau jadi terkajut modelnya tuh, datang bola kan terkajut ini. Tapi secara permainan ku akui Portugal lebih menguasai karena ketinggalan 1 gol. Portugal menguasai pertandingan sudah. Ya makanya aku sambat kalah di nasib karena Portugal kadang mencetak gol, tapi secara permainan Portugal lebih bagus kayak itu daripada Belgia. Habis itu Spanyol versus Kroasia. Aku tuh kona sampai mahamuk dah semalam pas Kroasia itu mencetak gol 5 menit terakhir menyamakan kedudukan. Aku menangguh bakal penalti. Kalau penalti aku menangguh Kroasia pas yang lolos nih. Sekalinya Kroasia kenapa gerang? Counter attack kada matang dan pertahanan buruk. Kita tahu kalau bahwa Spanyol nih permainannya ball possession, menguasai bola. Nah, Kroasia tuh pasti taktiknya counter attack, serangan balik. Nah, counter attack Kroasia semalam tuh konek kada terlalu matang, sehingga kada maulah Spanyol tuh gelebakan. Dan pertahanannya buruk, terbukti di injury time inya kau kebobolan 2 biji. Injury time ya pertamaan waktu tuh. Kok heran kenapa gerang? Harusnya Kroasia tuh terbakar semangatnya ketika inya kau menyamakan kedudukan ya kalau. Heran aku, ini salah juga prediksiku Lanjut Prancis versus Swiss, kalah adu penalti, kelapahan pemainnya. Prancis ini terlalu sesumber inya terlalu cepat modelnya mengklaim bahwa dirinya tuh menang. Waktu masih ada beberapa menit gitu, diganti dah pemain-pemain intinya kayak Benzema, Antonio Griezmann misalnya. Masuk pemain-pemain pelapis 2. Habis tuh si Swiss kawa menyamakan skor. Aku heran juga kenapa gerang. Kayak modelnya seolah-olah Prancis tuh kayak kelapahan nih main. Dan ya kan tahu seorang lah kalau adu penalti itu kan kada ada lagi istilah pemain berkualitas tuh, kada lagi, ini masalah mental aja. Dan Mbappe menembak kada masuk, menurutku kada 100% tentang salahnya Mbappe kan. Coba Ikam mungkin menembak geludupan jantung bosai, penentuan 8 besar masuk ya kalau. Aku melihat di Instagramnya Mbappe itu banyaknya karena hujatan netizen karena kan turun harga aja, marah aja kok situ. Iya jangan naksan. Oke, pertandingan selanjutnya Jerman versus Inggris. Jerman kurang kreatif dalam menyerang. Nah, ini menarik karena Jerman versus Inggris. Aku menangguh Jerman yang menang, tapi akhirnya Inggris yang lolos. Si Jerman ini aku menangguh sesuai tangguhanku, inya bakal mendominasi pertandingan karena secara taktik Joachim Löw itu inya pasti menguasai bola, lawan bola-bola atasnya pasti berjalan. Biasanya inya taktik si Jerman ini inya mengincar sudut gawang. Nah dari situ karena kawannya bila taktik itu menuju sudut gawang pas sulit diantisipasi oleh back atau kiper lawan, 70% bisa gol. Tapi malam melawan Inggris itu taktik itu kada berjalan si Jerman. Makanya babak kedua buahnya mengincar ruang yang ada di mana tuh di depannya di daerah gawangnya Inggris. Makanya back passnya ke kiper supaya pemain Inggris tuh maju. Tapi Inggris paham Inggris kada pun maju. Inya Inggris mengincar kesalahan yang ada di belakang Jerman pas gol sebiji. Tapi secara permainan lah aku merasa bahwa Jerman lebih bagus permainannya. Tapi kalau kalah layak kalah juga Jerman karena kada kreatif. Taktiknya babak kedua ikan pasti back pass ke belakang, habis itu mencari pemain Inggris yang kosong, hanya umpan atas. Kayak itu aja, kada ada kreativitas yang lain. Makanya kebobolan Jerman. Ya kalau. Oke. Pertandingan terakhir yaitu Swedia versus Ukraina. Ukraina lebih solid dan kartu merah maulah mental drop. Ukraina lebih kompak, lebih solid. Sebenarnya Swedia lebih kompak, lebih rapat juga, tapi karena inya kartu merah di injury time di babak tambahan itu maulah mentalnya drop. Akhirnya kena serang terus. Padahal kita kenal kan Swedia kuat bertahan lawan Spanyolnya. Kalau bertahan, tapi karena kartu merah itu
Lalu Swedia nih mentalnya dan kelapahan juga karena gampangan kawan yang tim kita diserang terus tuh. Harus fokus, harus bisa mengantisipasi bola atas atau bola datar. Nah, oke. Kita masuk ke prediksinya lah. Bubuhan ini misalnya aku tersalah jangan disambeti itu nah. Karena aku ada lain Tuhan. Kau memprediksi sepak bola. Ini prediksiku ini berdasarkan aku melihat permainannya dan deretan pemain-pemainnya juga. Ya kalau jadi Swiss lawan Spanyol, aku mendukung Spanyol yang lolos. Karena penguasaan bolanya lebih bagus juga, pasti mendominasi pertandingan Spanyol tuh. Belgia versus Italia, jelas lah karena aku mendukung Italia, jadi Italia yang lolos. Tapi ini 50-50 pengkawan aku kada yakin juga Italia ini kalau lolos. Habis itu Ceko versus Denmark. Aku nih kada kawaju menangguh nih, ini tim nih sama-sama kuat nih. Ceko kau mengalahkan Belanda. Denmark juga 4-0 semalam Han. Jadi aku mendukung Denmark yang lolos. Jadi prediksi itu Denmark yang lolos lah. Terakhir Inggris versus Ukraina. Ya jelas lah Inggris aku. Jadi Inggris ku tangguh bakal lolos ke semifinal Piala Euro. Oke kawan lah. Jadi itu aja video kita kali ini. Terima kasih guys yang sudah nonton. Ingat apabila aku tersalah jangan disambeti. Tapi kalau bukan karena nyambeti ya terserah aja Bang. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.